Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiangun Amanda dan rekan saya Intan Nur Hikmah. Di video kali ini kami berdua akan menjelaskan sedikit materi tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pergantian Orde Lama menuju Orde Baru dikarenakan pemerintah Orde Baru memandang pada saat Orde Lama terdapat beberapa penyimpangan seperti pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak pada blok timur atau blok komunis. Pemerintah Orde Baru berupaya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi politik dan keamanan atau Polkam. Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Super Semar tanggal 4 April 1966 menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi pada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sebagai wujud nyata dari niat tersebut, pertama, Indonesia kembali berhubungan baik dengan Malaysia, termasuk Singapura, yang sempat terpengaruh kebijakan konfrontasi Indonesia pada tahun 1963 sampai 1966. Kedua, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk organisasi yang bernama ASEAN. Bagian 1. Stabilisasi politik, yang berarti mencoba menjaga stabilitas keamanan politik pada masa Orde Baru. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Dalam hal ini, ada salah satu istilah yaitu Pancakrida Kabinet yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan realita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, pusat maupun daerah. Berikutnya adalah fungsi partai. Terbatasnya jumlah partai peserta pemilu pada masa Orde Baru dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjelang pemilu 1977. Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik menjadi 2 politik, 1 golongan karya. Penggabungan partai menghasilkan 3 partai sebagai berikut. Yang pertama adalah partai yang berlatar belakang Islam bergabung menjadi PPP. Yang kedua adalah partai yang mengusung ideologi nasionalis dan partai-partai non-Islam bergabung menjadi PDI. Yang ketiga adalah golongan karya. Nah, berikut adalah logo dari fusi partai, yaitu ada PPP, PDI, dan juga golongan karya. Pelaksanaan pemilu guna menentukan wakil-wakil rakyat yang dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa. Pemilu dilaksanakan 6 kali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilu tahun 1971. Kedua, pemilu tahun 1977. Yang ketiga, pemilu tahun 1982. Keempat, pemilu tahun 1987. Kelima, pemilu tahun 1992. Dan yang terakhir yaitu pemilu keenam pada tahun 1997. Stabilisasi penyeragaman. Stabilisasi penyeragaman parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintah melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologis Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara HUT ke-25 Universitas Gadjah Mada di Jogja dan pada pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 13 Agustus 1976 di Jakarta.
Kemudian, Presiden Soeharto juga mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau dikenal dengan istilah P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita. Terdapat 5 cita-cita. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berbeda agama. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. Terakhir, yang kelima, suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Setelah stabilisasi penyeragaman, yang ketiga adalah penerapan due fungsi. Due fungsi ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Pada era Orde Baru, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan dengan dinaikannya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan due fungsi ABRI ini salah satunya adalah ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Bagian 2, rehabilitasi ekonomi, yang berarti mencoba atau membangun kembali ekonomi kita yang sudah jatuh pada masa Orde Lama. A. Penanggulangan masalah utang piutang. Pemerintah melakukan diplomasi ekonomi ke luar negeri dan berhasil mengatur kembali penjadwalan pembayaran utang yang sebelumnya telah jatuh tempo. Selanjutnya, B. Menjalin kerjasama dengan IMF, International Monetary Fund. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya pemerintah Orde Baru mengembalikan kepercayaan negara-negara asing agar bersedia menanamkan modal di Indonesia. Setelah resmi menjadi anggota IMF, Indonesia berhasil mendapatkan bantuan dana sebesar 174 miliar US dollar. C. Penetapan undang-undang dan penanaman modal dalam negeri. Pemerintah Orde Baru menetapkan undang-undang yang mengatur tentang penanaman investasi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing atau PMA. Undang-Undang PMA mempermudah izin bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain Undang-Undang PMA, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 yang mengatur tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Undang-Undang PMDN memberikan pembebasan pajak dan tax holiday kepada investor dalam negeri yang mampu memenuhi syarat kelayakan proyek. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Pembangunan dalam berbagai bidang merupakan fokus utama dari pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengadakan program pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Bidang pembangunan. Yang pertama, bidang pendidikan. Contoh penerapannya yaitu pembangunan sekolah dasar, meningkatkan jumlah guru, wajib belajar 9 tahun, dan program bantuan beasiswa. Yang kedua, bidang kesehatan. Contoh penerapannya yaitu mendirikan puskesmas, mengembangkan posyandu, dan program keluarga berencana atau KB. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Contoh penerapannya adalah perluasan lapangan kerja, meningkatkan peran BUMN, pengarahan tenaga kerja sukarela, dan mengurangi angka pengangguran. Yang terakhir, yang keempat adalah bidang sosial budaya. Contoh penerapannya adalah program transmigrasi, sosialisasi kebudayaan dan kesenian, dan inventarisasi pengelolaan peninggalan purbakala. Dalam pembijakan pembangunan terdapat trilogi yang disebut trilogi pembangunan. Yang pertama, adanya pemerataan pembangunan dan hasil yang menuju pada terciptanya keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kedua, adanya pertumbuhan atau perkembangan perekonomian Indonesia yang cukup tinggi. Ketiga, adanya kestabilan nasional yang efektif dan aktif.
Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa pada materi yang akan datang. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada kolom komentar ya. Terima kasih.